hanya ada di dalam pandangan dirinya adalah aku atau Allah semata-mata. Ia tidak lagi mengata amallah atau annal haq, atau aku zat, atau aku sifat, atau aku hamba, atau aku makhluk, atau aku manusia. Tetapi cukuplah ia mengatakan dengan isyarat aku atau ana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridallahu ta'ala bisyiril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimakumullah ilahi anta masyhudi wa ridhaka matlubi i'tini muhibbataka wa ma'rifataka. Sahabatku, saudaraku, sigar penjalin dimanapun Anda berada, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sadar, dalam keadaan selalu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang muncul di dalam batinmu. Ada sebuah kata leluhur yang pernah disampaikan ketika saya masih belum mengenal yang disebut daripada jati diri, yang mengatakan bahwa al-insanu sirri wa ana sirruhu. Insan itu adalah rahasiaku, manusia itu adalah rahasiaku, dan aku adalah rahasianya pula. Baik, di sini kita akan membahas mengenai rahasia daripada aku itu sendiri. Apa maksud daripada kata-kata aku di dalam al-insanu sirri wa ana sirruhu? Kita akan mencoba untuk membedah dan mengkaji. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita sekalian. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu adalah rahasiaku dan aku pun rahasianya. Kata-kata aku di sini adalah murni, tidak dapat diragukan lagi kebenarannya. Man ana, siapa aku? Aku di sini ialah Tuhan sekalian makhluk, simpun seluruh alam dunia dan alam akhirat. Kalau hendak menerangkan kalimat aku, kering air laut untuk tintahnya dan tak cukup daun kayu-kayu untuk kertasnya. Kering air laut untuk tintahnya dan tak cukup daun dari kayu-kayu untuk kertasnya. Dalam artian untuk menulis kalimat ku ataupun ana tak akan habis-habisnya untuk memecah satu kalimat saja. Tak cukup umur kita, wahai saudaraku. Ini merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala seru sekalian alam. Sedang ini pun hanya satu tetes saja dari pialanya. Ilmu rahasia yang dianugerahkan Tuhan kepada hambanya hanyalah sebagai setetes embun di waktu pagi. Sedang setetes ini saja pun banyak orang yang heran dan tercengang-cengang mendengarnya. Apalagi umpamanya 2 tetes. Mungkin ada yang mati dan terkejut karenanya, atau langsung bisa jadi mendustakannya. Sekurang-kurangnya orang mengatakan gila ataupun kafir. Akan tetapi kita tidak heran atas tingkah laku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam dunia ini. Karena semuanya itu terjadi atas kehendak serta kudrat iradat Allah semata-mata. Dunia ini saya akan bisa katakan adalah sebuah sandiwara, panggung sandiwara Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Tuhan sendiri sebagai dalangnya. Maka kalau sudah tahu rahasianya, tentunya tentram dan bahagia hidup kita, saudaraku. Dan tak pernah mengeluh lagi akan hal-hal yang akan membingungkan dan memperkeruh daripada dunia kita ini. Orang yang memang sudah benar-benar bulat tekadnya dan sepenuhnya beriman kepada Allah, tidak ada takut lagi. Kadang-kadang orang yang telah merasa niatnya karunia Tuhan itu, dalam artian merasakan daripada nikmatnya karunia Tuhan itu, ada yang ingin mati saja, dalam artian ingin mati di pangkuan kekasih. Orang yang demikian itu pandangannya Allah semata dan baik semata dan tersenyum semata. Tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi buruk sangka, fitnah dan lain sebagainya.
Orang yang seperti ini berkata selalu benar dan tidak mau dusta lagi. Mereka tidak mengeluh dalam kemiskinan, tidak mengeluh dalam cacian orang. Orang ini telah melekat dalam hati sanubarinya sampai ke puncak arsy, perasaan ridhonya dan suci serta bersih, ruh serta sirnya. Hanya ada di dalam pandangan dirinya adalah aku atau Allah semata-mata. Ia tidak lagi mengata amallah atau annal haq, atau aku zat, atau aku sifat, atau aku hamba, atau aku makhluk, atau aku manusia. Tetapi cukuplah ia mengatakan dengan isyarat aku atau ana. Kalau tidak perlu, kadang mereka diam saja. Mereka tidak dapat lagi membedakan yang mana dirinya dan yang mana Tuhannya, dan mana makhluknya. Ia tidak tahu lagi siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Ia tidak tahu lagi membedakan yang mana dirinya dan yang mana Tuhannya dan mana makhluk. Ia tidak tahu lagi siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Ia tidak tahu lagi dosa dan pahala. Hanya ia berkata dengan sembarang kata. Al-Haq ada padanya dan dengan dialah hakikat. Dialah yang batin dalam hakikat. Dialah yang lahir dalam ma'rifat. Dalam artian lahir dan batin adalah zahirnya dalam artian hukum dalam ma'rifatnya. Biarpun dia dicela dan dicaci, dimanja ataupun dipuja, baginya adalah sama saja. Inilah manusia Allah yang suci murni dalam artian bersih, suci, tiada noda. Walaupun satu titik hitam kata-kata kafir atau gila dianggapnya sebagai suara merdu, bagaikan seorang sufi meniup seluring buluh perindu dari surga. Suara cacian dan hinaan sebagai nyanyian pelepas rindu di kala kesepian. Tak mampu manusia memutarbalikkan hatinya atau yang disebut daripada qalbun salim. Dia tetap tenang, tentram dan bahagia. Allah tetap hadir dalam setiap saat atau detik dalam perasaannya. Orang yang seperti ini dapat dihitung dengan jari tangan. Dia adalah termasuk golongan yang sedikit, antara 72 atau 73 golongan. Ia termasuk golongan fiyah qalilullah dalam artian keluarga Tuhan. Artinya satu hadirat dengan Tuhan, bahkan satu kedudukan atau satu kekayaan dengan Tuhan. Satu kekuasaan dan satu kebesaran dan satu kemuliaan. Dalam artian ia manunggal bersama Tuhan. Nur ilahi memenuhi jiwanya. Nur Muhammad meliputi wujudnya. Akhlak Allah dalam gerakan dan gerak-geriknya. Kalamullah setiap kata dan ucapannya. Rahman dan Rahim dalam setiap pandangannya. Suara Allah dalam setiap pendengarannya. Kalimat Allah dalam setiap langkah dan tujuannya. Sirullah dalam setiap niat dan perasaannya. Nikmat dan rahmat Allah dalam setiap turun naik nafasnya. Zikrullah dalam setiap denyut jantungnya. Dan setiap diamnya adalah rahasia Allah dalam segala keakuannya. Dia esa dalam arsinya dan tunggal dalam malayutnya. Ada sebuah kajian seorang sufi di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada hambanya, dengan namaku yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji itu untukku, karena itu ia datang dariku dan kembali kepadaku. Tahukah kamu wahai makhlukku, bukan engkau yang berbuat itu, tetapi aku juga memuji diriku. Aku memuji diriku atau aku diam saja, apakah aku tidak kuasa? Aku bebas menurut kehendakku, aku jua yang menyuruh dan aku jua yang mendengar. Apabila aku yang menyuruh, maka satu makhluk pun tak ada yang sanggup meninggalkannya. Dan apabila aku yang menengahnya, maka satu makhluk pun tidak akan bisa menolaknya. Saudaraku sigar penjalin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir saya ingin membagi kepada saudara-saudaraku sebuah kata pujangga ma'rifat yang berasal daripada sufi yang memang bertasawuf dalam kajian yang tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak mau campur dengan ahli syariat, memisahkan diri tak mau rapat. Ilmu zahir membawa mudarat. Hakikat Allah bahagia dunia akhirat. Kitab leluhur pusaka lama jangan dibuang di laut merah. Hati bingung di dalam dada, ingin mati di lautan darah. Kalau belum bertemu rindukan bulan.
Kalau dapat jangan dihiraukan. Sulit mencari buang anak bini. Rahasia sejati ilmu Rabbani. Tuhan itulah hakikat wujud dalam hidup ini. Tuhan itulah hakikat alam. Alam dan Tuhan adalah satu. Maka siapa yang fana dengan Allah, niscaya ia lupa akan dirinya dan berkenalan dengan Allah dalam zuhudnya. Siapa tiada melekat Allah dalam apa yang ia lihat, nyatalah ia masih terdinding. Seorang ahlul hakikat yang tiada berhakikat, seorang pecinta Tuhan yang tiada bertuhan, dan seorang syariat yang tiada bersyariat, dan seorang ahlul makrifat yang tiada bermakrifat, seorang ahli fikir yang tiada menggunakan fikiran, dan seorang ahli tasawuf yang tiada bertasawuf, seorang pengenal yang tiada mengenal lagi, karena yang dikenal dan yang dikenal adalah satu jua. Yang mencari itulah yang dicari. Artinya Tuhan mengenal Tuhan, lemah dari pendapatan akan mendapat, itulah pendapatan Tuhan. Jadi siapa yang kenal akan dirinya, niscaya kenal akan Tuhannya. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Sebab dirinya itu tiada lain dari Tuhannya, jadi nyatalah Tuhan di dalam dirinya, diri dalam genggaman Tuhan. Dengan kata lain, pemeliharaan Tuhan pada batin hambanya. Saudaraku Sigar Penjalin dimanapun Anda berada, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim.